Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Surabaya, episode ke-7. Admiral Bridman memimpin serangan ke kubu Jaya Puspito. Di benteng pasukan Kartosuro sedang berlangsung pembicaraan antara Admiral Bridman dan Patih Cokrojoyo. Admiral Bridman berkata, "Ki Patih, perang ini sudah lama berhenti. Sekarang saatnya kita menyerang. Saya sudah mendapat tanda bahwa pertolongan Tuhan akan datang. Hari Selasa besok kita menyerang kota." Ki Patih Cokrojoyo menjawab, "Baik, terserah kehendak Anda. Saya mengikuti saja." Sudah sepakat Ki Patih dan Admiral, para punggawa segera diberitahu. Pada hari Selasa pagi mereka menabuh tanda perang. Ki Patih Cokrojoyo sudah bersiap beserta pasukan pesisir dan pasukan kumpeni. Pasukan pimpinan Admiral Bridman juga sudah bergabung. Sayap kiri ditempati Pangeran Madura bersama punggawa dari Tuban, Gresik, dan Sitayu. Pasukan pesisir semuanya menempati sayap kanan, dan bagian dada ditempati pasukan kumpeni. Di belakang Ki Patih Cokrojoyo dan Admiral Bridman bertindak sebagai panglima perang. Adipati Jaya Puspito sudah mendengar pasukan Kartosuro dan kumpeni akan menyerang. Mereka pun bersiap menyambut datangnya musuh. Meriam telah disiapkan di pelataran benteng. Tidak lama kemudian pecah pertempuran dahsyat. Kedua kubu saling melempar peluru. Meriam mereka bersahutan. Adipati Jaya Puspito naik ke panggung. Bunyi gamelan kodok ngorek mengiringinya. Tuan Admiral melihat Jaya Puspito berada di panggung. Segera mengarahkan meriam ke panggung. Tetapi tembakannya meleset jauh. Pasukan Surabaya membalas serangan. Suasana langit Surabaya menjadi gelap oleh asap mesiu. 7 hari sudah pertempuran berlangsung di siang malam. Kalau malam langit Surabaya menjadi terang benderang oleh api dari senjata berat yang meledak. Kedua pasukan masih terus menjaga semangat tempur, tidak ada yang gentar dan mundur. Setiap hari warga Surabaya mengirim pasukan makanan ke benteng. Pukul 11 para wanita membawa bermacam makanan. Mereka tak takut meski menerobos hujan peluru. Kumpeni sangat heran melihat keberanian warga Surabaya. Setiap hari orang desa terus berdatangan untuk membantu pasukan Surabaya. Mereka ingin ikut melawan musuh. Sebab orang desa berbuat demikian karena merasa selama ini telah mendapat kasih sayang berlebih dari sang adipati. Adipati Jaya Puspito selalu memerintahkan kepada orang desa agar sholat. Yang biasa sholat rajin akan dibebaskan dari banyak pekerjaan. Walau satu desa sholat semua, mereka bebas dari kewajiban kerja bakti. Malah juga akan mendapat hadiah. Waktu itu di Surabaya, bismillah seakan laku. Maka mereka merasa wajib berbela negara ketika musuh datang. Sementara itu Panji Surengrono datang dari mengejar pasukan Kartosuro di Sapanjang. Panji Surengrono lalu ke Lamongan untuk menemui pasukan yang didatangkan dari Nusa Kambangan. Murah Panji Buleleng nama komandannya. Prajuritnya 1.000 orang. Mereka datang atas undangan Panji Surengrono sebagai pengganti Dewa Kaluran yang pulang ke Bali. Murah Panji sudah bertemu dengan Surengrono dan Panji Kartoyudo di desa Kapraban. Murah Panji sangat disambut hangat dan hendak dibawa ke kota. Tapi Jaya Puspito masih mengandalkan prajurit kaum ulama. Kedua adiknya ditugaskan mencari bantuan prajurit bayaran untuk berjaga bila nanti prajurit kaum kalah. Ki Adipati lupa berserah diri kepada Tuhan dan malah mengandalkan makhluk. Maka berkurang keselamatannya. Ketika prajurit bayaran belum datang, rumah-rumah yang dihujani peluru tak mempan. Sekarang banyak rumah yang terbakar. Admiral Bridman sedang berbincang dengan Patih Cokrojoyo dan Kumendur Gobyo. Mereka membicarakan peperangan yang tak kunjung mendapat kemajuan. Kumendur Gobyo berkata, "Bagaimana Ki Patih? Kalau selalu berperang, meriam akan tanpa akhir perang ini. Kalau setuju, mari kita segera menyerang benteng dan berperang jarak dekat. Seberapa banyak kita akan membuang mesiu kalau hanya saling tembak. Sewindu pun takkan selesai. Kita punya banyak pasukan kumpeni dan prajurit pesisir. Kita tunggu apa lagi?" Ki Patih dan Admiral Bridman setuju dengan usulan Kumendur Gobyo. Segera diumumkan kepada Serdadu Kumpeni dan semua pasukan Kartosuro bahwa akan segera menyerang benteng.
Tanda perang sudah ditabuh. Pasukan Kartosuro dan Kumpeni segera berangkat. Adipati Jayapuspito sudah bersiap menghadang pasukan Kartosuro. Ki Ngabeyi Jangrono berada di sayap kanan. Joko Tangkeban menempati sayap kiri. Adipati Jayapuspito menempati bagian dada. Pasukan Arya Jayapuspito tampak bersenjata warna-warni. Pakaian para prajurit berpendar laksana gunung api. Mereka terus membunyikan gamelan. Ki Adipati duduk dipayungi. Tak lama kemudian pasukan Kumpeni dan Kartosuro datang seperti aliran gelombang samudra. Pertempuran segera pecah. Kedua sayap pasukan Surabaya bersamaan menerjang. Pasukan Kumpeni membalas dengan berontokan tembakan. Suara senjata menyala seperti 1000 halilintar. Sorak-sorai prajurit bersahutan dengan bunyi gamelan yang terus menggema. Pasukan Surabaya licin seperti ikan di air. Adipati Jayapuspito memberi komando kepada pasukan pilihan. Bersamaan mereka mengamuk mengobrak-abrik barikade musuh. Banyak serdadu Kumpeni tewas. Komandan Gobyo yang melihat banyak serdadu Kumpeni tewas segera membanting topinya dan segera memajukan pasukan lagi. Admiral Bridman membawa pasukan ke depan bersama Kapten Cresbun dan Letnan Panderlele. Para ofisir bersamaan maju. Para prajurit dari Minangkabau, Ambon, Makassar, dan Bugis dikerahkan. Juga pasukan Madura dan pesisir. Pasukan Kumpeni mendesak. Pasukan Surabaya terus menahan. Banyak korban berjatuhan di kedua pihak. Jatuhnya peluru seperti hujan, denting senjata nyaring terdengar. Bunyi tulang patah dan jerit para prajurit yang terluka memenuhi seluruh medan perang. Kedua pasukan saling bertempur jarak pendek. Ada yang beradu tombak, bertarung pedang, saling tikam, dan ada yang bertarung tangan kosong. Senapan sudah tak berguna lagi, karena musuh dan teman sudah bercampur, sehingga sulit dibedakan. Seharian mereka bertempur, medan perang sudah berubah menjadi lautan darah. Mayat-mayat bertumpuk-tumpuk, berselang-seling dengan senjata yang patah. Sepanjang mata memandang, yang tampak hanya tumpuan mayat. Tombak-tombak dan senjata berserakan seperti sampah. 2 brigade serdadu Kumpeni tumpas habis. Korban dari prajurit seberang tak terhitung. Letnan Panderlele tumpas habis beserta pasukannya. Kapten Cresbun tewas. Letnan Babandem gugur. Banyak pula prajurit Kartosuro yang tinggal nama. Demikian pula pasukan Surabaya. Mereka juga kehilangan banyak prajurit. Malam harinya Adipati Jayapuspito berembuk dengan para punggawa. Mereka sepakat untuk mundur ke timur sungai. Sementara pasukan Kartosuro masih menduduki kota Surabaya. Ada bantuan datang dari Betawi di bawah pimpinan Mayor Gustaf, Kapten Pardemes, dan Letnan Jakim. Ketiganya perwira tangguh. Pasukan bantuan sudah bergabung dengan Admiral Bridman dan Komandan Gobyo. Malam itu mereka berembuk merencanakan langkah esok pagi. Komandan Gobyo berkata, "Bagaimana Ki Patih? Apakah kita istirahat dulu?" Ki Patih berkata pelan, "Kalau saya ingin berhenti perang dulu untuk mengistirahatkan prajurit." Pangeran Madura berkata, "Kalau setuju lebih baik besok langsung menyerang. Mumpung 2 saudara Jayapuspito belum bergabung. Si Surengrono dan Panji Kartoyuto sekarang sedang berada di tempat terpisah. Mereka baru menemui prajurit bayaran dari Buleleng yang bernama Murah Panji. Kalau mereka sudah bergabung akan sangat berat dilawan." Komandan Gobyo menepuk paha dan tertawa. "Itu lebih baik." Komandan Gobyo wataknya memang keras, karena itu memaksa terus berperang. Karena tak bisa melihat keadaan pasukannya, sukanya mengamuk saja. Malam itu mereka sepakat untuk kembali menyerang besok.